Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga buat kalian semuanya yang sedang melihat video ini, sedang belajar menggunakan video ini dalam keadaan yang sehat walafiat, tanpa suatu halangan apapun, baik rohaninya maupun jasmaninya. Oke, untuk memulai pelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk berdoa semoga belajar kita hari ini bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang barokah. Oke, untuk memulai berdoanya kita awali dengan yel-yel agar kita tambah semangat dalam belajarnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, ar-rahmanirrahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Oke, kali ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji, yang terdiri dari tolong menolong, mempunyai sifat yang pemberani, dan juga pantang menyerah. Karena ketiga hal ini itu sangat penting di kehidupan kita. Kita harus berani dalam melakukan hal apapun. Kita harus mempunyai sifat yang pantang menyerah dalam meraih cita-cita. Kalian punya cita-cita tinggi, raih terus, jangan putus asa, pantang menyerah. Oke? Terus yang ketiga, kita juga belajar tentang tolong menolong, karena di kehidupan ini kita tidak bisa hidup dalam keadaan yang sendiri, individu itu tidak bisa, kita hidup sosial, jadi perlu orang lain untuk membantu kehidupan kita, jadi kita perlu saling tolong menolong kepada sesama. Oke ya, kita akan belajar tentang tiga hal, apa tadi? Pantang menyerah, pemberani, dan juga tolong menolong. Oke, semangat ya belajarnya, tepuk semangat, semangat, semangat. Hai anak-anak, bagaimana? Masih semangat kan? Oke, sekarang kita akan belajar mengenai pantang menyerah. Sebelumnya, anak-anak sudah tahu belum? Apa sih pantang menyerah? Pantang menyerah yaitu sikap tidak mudah putus asa dalam melakukan segala sesuatu. Sikap yang seperti ini perlu untuk dimiliki oleh setiap orang, baik anak kecil maupun orang dewasa. Apalagi di zaman sekarang, persaingan menuju kesuksesan menuntut kita untuk terus berjuang. Jika kita mudah menyerah, maka kesuksesan akan hilang dari jangkauan kita. Berkaitan dengan materi ini, dalam pepatah bahasa Arab berbunyi manjada wajada, artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Oh ya anak-anak, kenapa sih kita harus mempunyai sikap pantang menyerah? Karena pada dasarnya manusia sudah memiliki sikap itu. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan anak bayi yang sedang belajar untuk berjalan. Saat belajar berjalan, anak bayi tersebut pasti pernah terjatuh bahkan berkali-kali. Pernahkah anak bayi tersebut menyerah untuk belajar berjalan? Tentu saja tidak. Itulah yang Allah tanamkan sikap pantang menyerah yang secara lahir sudah ada pada diri manusia. Nah, maka dari itu anak-anak harus senantiasa memupuk dan memelihara sikap pantang menyerah. Contohnya, pada saat kita belajar, kalau ada hal-hal yang belum kalian pahami atau kurang dimengerti, jangan menyerah ya. Tetapi kalian bisa bertanya kepada Bapak Ibu Guru, orang tua, maupun orang-orang di sekeliling kita. Anak-anak, kita harus tahu manfaat apabila menerapkan sikap pantang menyerah. Pertama, kita akan mencapai hasil yang diinginkan. Kedua, menambah rasa percaya diri. Ketiga, berani dalam menghadapi masalah.
Dan yang keempat, menjadi pribadi yang semangat dan selalu berpikir dewasa. Sampai di sini sudah paham? Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan akibat dari kita tidak menerapkan sikap pantang menyerah. Apa saja sih Ibu akibatnya? Yang pertama, tidak yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Kedua, menjadi seorang yang penakut. Ketiga, akan gagal dalam menggapai keinginan dan juga cita-cita. Yang keempat, kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Bu? Kok dibenci oleh Allah? Karena Allah tidak menyukai hambanya yang tidak bersemangat dan mudah putus asa. Nah, keempat akibat tadi bisa kita alami apabila kita tidak melaksanakan pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, untuk memiliki sikap pantang menyerah, kita harus membuka pikiran kita agar selalu bersemangat. Jangan sampai kita dikalahkan oleh rasa putus asa. Ada beberapa hal yang bisa membuat kita tetap bersemangat dalam melakukan sesuatu, yaitu yang pertama, meyakini bahwa setiap orang memiliki kelebihan. Kedua, yakin bahwa kita mampu dan bisa. Ketiga, mengingat kembali kesuksesan yang pernah diraih. Keempat, bersikap optimis dan berprasangka baik. Dan yang kelima, selalu mengingat Allah dan selalu berdoa. Nah, itulah 5 hal yang harus kita pikirkan agar kita tetap bersemangat dan selalu bersikap pantang menyerah. Anak-anak, jangan biarkan kesuksesan kalian terhambat oleh keputusasaan. Sekarang kita akan belajar tentang sifat pemberani. Sebelum itu, simak video berikut ini. Jack, Ibu perhatikan sepertinya kamu lagi sedih. Ada apa? Coba ceritakan ke Ibu, kenapa kamu murung dan sedih? Iya Bu, besok giliran Jack untuk bernyanyi di depan kelas. Jack takut dan malu karena harus bernyanyi di depan teman-teman kelas Jack. Oh gitu. Kenapa kamu harus takut, Jack? Jack takut ditertawakan oleh teman-teman Bu. Gak perlu takut atau malu, Jack. Nah, Ibu punya cerita. Kamu mau dengar gak ceritanya seperti apa? Wah, mau Bu. Memang seperti apa Bu ceritanya? Pada suatu waktu, di sebuah hutan, ada seekor kancil yang tersesat. Ia tersesat karena terpisah dari teman-temannya ketika bermain bersama. Saat sedang mencari jalan pulang, tiba-tiba datang badai yang sangat besar disertai hujan yang deras. Karena hujan semakin deras dan angin bertiup sangat kencang, kancil mulai merasa kedinginan dan perutnya sangat lapar. Kancil terus berjalan menyusuri hutan itu dan ia berharap segera menemukan jalan pulang dan makanan untuk dimakan. Saat kancil sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat bayangan monster yang sangat besar di depannya. Ia juga mendengar suara yang menakutkan. Kancil sangat ketakutan, sedangkan hujan semakin deras dan perutnya sangat lapar. Setelah berpikir cukup lama, Kancil mengumpulkan semua keberaniannya untuk melanjutkan perjalanan. Kancil berpikir, kalau ia berjalan dengan pelan dan mengendap-ngendap, monster itu mungkin tidak akan melihatnya. Ketika sudah dekat, Kancil melihat
Ternyata bayangan yang ia kira monster itu adalah tumpukan bebatuan. Dan suara yang ia dengar ternyata adalah suara angin yang melewati bebatuan. Tidak lama setelah Kancil melewati bebatuan tersebut, akhirnya ia melihat tempat tinggalnya. Kancil senang sekali. Segera ia berlari menuju rumahnya untuk makan dan beristirahat. Karena keberaniannya, Kancil akhirnya bisa pulang ke rumahnya dan tidak kelaparan lagi. Nah, Jack, karena keberaniannya, maka akhirnya si Kancil bisa pulang dan tidak kelaparan lagi. Jadi, kamu juga harus menjadi orang yang percaya diri dan pemberani. Iya Bu, besok Jack akan lebih berani untuk bernyanyi di depan kelas. Bagus, Jack, kalau kamu sudah merasa lebih berani. Ibu yakin kalau kamu berani, kamu besok pasti akan bernyanyi di depan kelas dengan baik. Ya sudah, kalau gitu main lagi sana. Jangan sedih lagi ya. Terima kasih ya Bu, udah bikin Jack jadi lebih berani. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Wah, Jack, bagus sekali suaramu. Kamu bernyanyi dengan sangat bagus. Coba anak-anak berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Jack. Setelah melihat video tadi, menurut kalian apa arti dari pemberani? Pemberani atau dalam bahasa Arab dinamakan asy-syaja'ah berarti adalah sikap yang bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan pikiran yang jernih serta harapan yang tidak putus. Keberanian tanpa pikiran yang jernih serta tidak ada harapan merupakan tingkah laku yang nekat. Nah, asy-syaja'ah bukan berarti tidak pernah takut, melainkan asy-syaja'ah adalah rasa untuk mengontrol diri kita sehingga kita dapat mengatasi rasa takut ketika dihadapi oleh sebuah cobaan atau pilihan. Asy-syaja'ah ini sangat diperlukan dalam hal kebaikan, misalnya memperjuangkan hak, melaksanakan tugas dan kewajiban, memperjuangkan cita-cita, serta membela kebenaran. Nah, adapun keutamaan dari asy-syaja'ah, yaitu yang pertama berjiwa besar. Apa yang dimaksud dengan berjiwa besar? Yaitu orang yang dapat menerima segala kenyataan dengan ikhlas, sabar, tidak egois, serta menghargai orang lain. Yang kedua ada tabah, yaitu kuat hati dalam menghadapi cobaan. Yang ketiga ada keras kemauan. Contohnya, jika saya dikasih PR guru dan nilai saya kurang, maka saya harus belajar lagi. Yang selanjutnya ada memiliki ketahanan, yaitu jika saya diejek memiliki nilai jelek, maka saya akan buktikan dengan belajar lebih giat lagi untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus. Yang kelima ada tenang, yaitu tidak mudah emosi. Yang keenam ada kebesaran. Contohnya, saya disuruh ibu untuk membeli bahan makanan di pasar. Kemudian saya berani untuk berangkat sendiri dan membeli bahan-bahan makanan sesuai dengan yang dipesankan oleh ibu. Nah, anak-anak, kira-kira hal pemberani apa yang pernah kalian lakukan? Ingat ya, asy-syaja'ah harus dilakukan dalam hal kebaikan. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu Isna mempunyai satu buah video pendek. Coba setelah ini Ibu Guru memutarkan video dan anak-anak silahkan memperhatikan ya. Ngalah, hampir saya jatuh. Susah berangkat toh. Hah? Waduh,
tuang ale. Aduh, mamai. Barang pica semua, Astaga naga. Ya ampun. Ra, ayo bantuin Ra. Ayo kan Nusa. Nusa bantuin ya Kak. Bantu ya Kak. Nah, yang itu tuh Ra. Satu lagi. Yang ini ya Kak. Hati-hati Ra. Iya ya. Terima kasih Ade. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak. Sama-sama. Kita juga seneng kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Puji Tuhan Ade, tidak ada yang pecah. Oh ya Dek, karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong terima ya untuk jajan. Wah, kebetulan lagi panas Kak. Iya nggak usah Kak. Lagi batuk. Gak boleh cacan. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi gak usah dikasih hadiah juga gak apa-apa kok Kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya adik-adik. Iya Sama-sama Kak. Kakak. Sama-sama. Hati-hati ya Kak. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? 2 hari yang lalu? Ya ampun, Mei. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Apa tuh Kak? Kamu yang sabar ya, Mei. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Lingling dan Alo ya. Iya. Ini Kok Ini juga. diangkutin semua? apalagi ya? Uma, baju dan selimutnya kok dikeluarin? Mau dijual ya? Hus, Hah? larang. Mau dikirim ke panti asuhan lagi kan Uma? Bukan. Ini mau Uma sumbangkan untuk Cimeme. Cimeme, temen ngaji Uma ya? Bukan, Ra. Tapi Cimeme sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh, temennya Uma. Meme. 2 hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian, gak punya selimut, gak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya gimana Uma? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Hanya saja Lingling sama Aloy mungkin gak bisa sekolah lagi. Astagfirullahaladzim, kasihan. Uma sekarang mau bantu mereka. Nusa sama Rara, tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita antar hari ini juga ke Cimeme, ya? Loh? Ya sudah. Uma, tas ini boleh dikasih ke Lingling kan? Tapi itu bukannya tas hadiah dari Tante Dewi? Iya Uma. Hmm? Sekarang pasti Lingling nggak punya tas buat sekolah. Oh. Lagian tas Rara masih bisa dipakai. Jadi Rara boleh kan kasih ini Uma? Kalau ini sisa buku tulis sama pensil yang dibelikan Uma bulan lalu. Mungkin bisa buat Aloy sama Lingling. Kalian yakin mau memberikan ini semua? Bukannya kalian masih pakai? Yakin Uma? Insya Allah ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Uma bangga sekali sama kalian. Kita juga bangga punya Uma. Rara bantu ya. Yang Ra, mana? kamu bawa yang itu aja tuh. Nih. Uma bawa yang ini. Satu lagi. Bagaimana anak-anak? Sudah ditonton sampai habis ya videonya? Nah, kemudian dapat disimpulkan dari video tersebut bahwa semua makhluk hidup yang ada di bumi ini saling menerapkan sikap tolong-menolong dengan yang lainnya. Nah, silahkan anak-anak dibuka buku paketnya halaman 85. Kita hari ini akan belajar subbab tolong-menolong.
Sudah dibuka ya buku paketnya anak-anak? Nah, Ibu akan menjelaskan pengertian dari tolong menolong. Coba, siapa di sini yang bisa menjelaskan pengertian tolong menolong? Coba angkat tangan. Silahkan Mbak Ira. Ya, benar. Tolong menolong itu artinya saling menolong atau saling memberikan pertolongan. Kemudian, ciri-ciri orang yang memiliki sikap tolong menolong ada berapa anak-anak? Betul, ada 4. Yang pertama, memiliki hati yang halus, sopan, dan tidak sombong. Yang kedua, memiliki perasaan yang peka terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, selalu memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat, setiap membantu orang lain selalu didasari perasaan yang ikhlas dan kita itu tidak perlu mengharapkan imbalan ya anak-anak. Dari sini sudah paham? Baik, kalau sudah paham, kita lanjut ya anak-anak. Kita lanjut ke hikmah bersikap tolong menolong. Itu ada berapa? Ada 4 juga. Yang pertama, jika kita bersikap tolong menolong, kita itu disenangi, dihormati, dikagumi oleh semua orang. Yang kedua, memiliki banyak sahabat atau saudara. Yang ketiga, orang yang suka menolong itu apabila mengalami musibah, kita itu banyak orang yang membantunya dengan ikhlas gitu ya anak-anak. Yang keempat, dicintai oleh Allah dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Dari sini apakah ada yang ingin ditanya? Tidak ada? Jika tidak ada, kita lanjut ya. Selanjutnya disimak coba halaman 86. Akibat tidak memiliki sifat tolong menolong. Yang pertama yaitu dianggap apa? Dianggap sebagai orang yang sombong. Yang kedua, apabila mengalami kesulitan atau musibah, itu tidak ada yang mau membantunya. Yang ketiga, berkah rezekinya dikurangi oleh Allah. Dan yang terakhir itu hilangnya rasa kebersamaan di antara teman. Baik anak-anak, gimana materi hari ini sudah paham bukan? Di sini Ibu akan sedikit memberi kesimpulan yaitu tentang materi tadi. Yang pertama tadi ada pantang menyerah. Pantang menyerah yang seperti apa anak-anak? Iya, pantang menyerah adalah tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Di sini pantang menyerah inilah anak-anak yang harus kita miliki. Sifat yang harus kita miliki karena apa? Karena jika kita mudah menyerah, itu kita akan kehilangan apa? Iya, kita akan kehilangan kesuksesan dan juga kita akan tidak bersemangat lagi untuk melakukan sesuatu. Nah, anak-anak, yang kedua tadi apa? Iya, sifat pemberani. Nah, pemberani yang bagaimana? Iya, pemberani adalah kita bersedia bertanggung jawab atas segala perbuatan kita. Nah, contohnya seperti apa? Iya, salah satunya adalah memperjuangkan hak. Yang kedua adalah melakukan tugas dan kewajiban kita. Contohnya di sekolah, kewajiban kita untuk belajar. Dan di rumah, tugas kita membantu orang tua. Yang ketiga adalah kita memperjuangkan cita-cita kita. Dan yang terakhir, kita harus mempertahankan dan juga membela kebenaran. Begitu ya anak-anak. Yang ketiga adalah tolong menolong.
tolong menolong yaitu saling memberi pertolongan. Nah, ciri-ciri tolong menolong seperti apa tadi? Iya, benar sekali. Salah satu ciri tolong menolong adalah memiliki hati yang halus, lembut, dan juga sopan dan tidak sombong. Yang kedua adalah selalu bisa memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Benar sekali. Karena apa? Karena ketika kita melakukan atau membantu orang lain, kita akan disenangi, dikagumi oleh orang lain, dan juga tentunya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu anak-anak kita harus sebagai manusia selalu memiliki sifat apa tadi? Pantang menyerah, jangan menyerah, pemberani, dan juga tolong menolong. Baik anak-anak, apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup kelas ya. Untuk itu hari ini pelajaran selesai. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.